Anak Ronaldinho, Joao Mendes memilih untuk meninggalkan Barcelona karena merasa terbebani dengan perbandingan yang terus-menerus dengan ayahnya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menemukan jati diri sendiri. Di awal musim ini, Mendes mengambil langkah berani untuk kepindahan dari Barcelona ke Burnley di Inggris. Keputusan ini menuai penyesalan dari beberapa pihak yang berharap Mendes dapat mengikuti jejak kesuksesan sang ayah di Barcelona. Harapan agar Mendes bisa bersinar seperti Ronaldinho justru menjadi alasan utama ia untuk memilih pergi. Pemuda berusia 19 tahun ini menegaskan tekadnya untuk menjadi dirinya sendiri. Klub Premier League Manchester United dilaporkan tengah merencanakan permajaan di sektor pertahanan mereka pada musim panas mendatang. Mereka berhasrat untuk merekrut Castello Luqueba dari RB Leipzig. Menurut laporan dari Bild, Setan Merah sedang berupaya untuk mendapatkan bek tengah yang tengah naik daun ini. Luqueba, meskipun masih muda, telah menjadi sosok kunci di lini belakang di Rotten Bullen. Manchester United percaya bahwa Luqueba dapat menjadi tembok pertahanan yang kokoh bagi tim mereka, sehingga ketertarikan terhadapnya semakin menguat. Manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson akan kembali ke bangku pelatih bulan depan. Ia akan kembali mengambil peran sebagai pelatih di tepi lapangan. Ferguson akan duduk di bangku cadangan dalam waktu dekat untuk menghadiri laga perpisahan Giuseppe Rossi, mantan striker MU, Villarreal, Fiorentina, dan timnas Italia. Pertandingan perpisahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2025. Rossi, yang kini berusia 38 tahun, menyatakan bahwa Ferguson yang memberinya kesempatan debut senior pada tahun 2004 akan hadir sebagai pelatih dalam acara spesial ini. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, mengungkapkan kebahagiaannya memiliki striker berbakat seperti Alexander Isak dalam skuadnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa ia tidak akan menukarnya dengan Erling Haaland sekalipun. Pernyataan ini disampaikan Eddie Howe menjelang pertandingan melawan Manchester City yang diperkuat Haaland pada pekan ke-25 Liga Inggris. Ia menekankan bahwa Isak memiliki karakteristik yang unik dan tidak dimiliki oleh striker lainnya. Saya sangat senang bekerja dengan Alex dan saya tidak akan menukarnya dengan siapapun, kata Howe pada Jumat seperti dilansir dari The Guardian. Saya rasa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Alex. Dia sangat-sangat berbeda dari striker lain yang pernah saya lihat atau yang pernah bekerja sama dengan saya. Enzo Maresca mengungkapkan isi hatinya setelah Chelsea menelan kekalahan dari Brighton dalam pertandingan pekan ke-25 Premier League Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Maresca merasa bahwa ini adalah penampilan terburuk Chelsea sejak ia menjabat sebagai manajer. Mungkin ini adalah penampilan terburuk sejak saya bergabung, terutama di momen seperti ini, ungkap Maresca yang dikutip dari BBC Sport. Sejak menjabat, Maresca telah memimpin Chelsea dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, 9 kekalahan telah dialami dan ia sangat kecewa dengan hasil terbaru. Ini bukanlah performa yang ingin kami tunjukkan. Jadi kami sangat kecewa dan meminta maaf kepada para penggemar yang telah hadir di sini, tegas Maresca. Perhatian Inter Milan kini tertuju pada masa depan Giovanni Fabian, gelandang muda yang tengah berkarir di Bolonya. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali Fabian dengan nilai 12 juta euro pada musim panas mendatang. Fabian sebelumnya dijual ke Bolonya pada musim panas 2023 dengan harga 4 juta euro. Namun, Inter menyertakan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Keputusan akhir mengenai hal ini sangat bergantung pada penampilannya sepanjang musim ini. Jika ia mampu menunjukkan performa yang cemerlang hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Inter akan memanfaatkan klausul tersebut dan membawanya kembali ke Giuseppe Meazza. Semua ini akan ditentukan oleh langkah yang diambil oleh Fabian ke depannya. Raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak gelandang berbakat mereka, Jamal Musiala, pada Jumat. Penampilan gemilang Jamal telah menarik perhatian banyak klub papan atas Eropa seperti Barcelona, Arsenal, dan Manchester City.
Namun, kini klub-klub tersebut harus menelan pil pahit. Jamal Musiala telah menandatangani kontrak baru yang mengikatnya dengan klub Bavaria tersebut untuk 5 tahun ke depan. Jamal Musiala telah memperpanjang kontraknya dengan Bayer hingga 30 Juni 2023. Demikian bunyi pernyataan resmi dari Bayern di situs mereka. Para penggemar sepak bola di Indonesia kini tengah bersemangat menyambut kabar tentang kemungkinan bergabungnya Jairo Ridwald ke dalam timnas Indonesia. Pemain yang telah berpengalaman di Liga Inggris ini siap memberikan kontribusi di sektor tengah Garuda. Apakah kehadirannya akan jadi anugerah atau justru menjadi beban bagi timnas Indonesia dalam perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa harapannya atas kedatangan Ridwald. Ia memandang Ridwald sebagai sosok yang ideal untuk mengisi kekosongan di lini tengah tim. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan serta memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah dilaporkan siap menjalin komitmen dengan Barcelona untuk musim depan. Hal ini diungkapkan oleh Mundo Deportivo. Pemain bertahan asal Jerman ini telah menegaskan bahwa dia tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya di Leverkusen yang akan berakhir pada musim 2024-2025. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, bek berusia 29 tahun ini diproduksi akan menjadi rekrutan pertama klub asal Catalonia tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Meskipun demikian, Tah masih belum sepenuhnya mencapai kesepakatan pribadi dengan Barcelona terkait gaji dan rincian lainnya. Michel Gers akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan selama 90 menit setelah 2 bulan terpaksa menepi akibat cedera. Dalam laga dramatis yang mempertemukan FC Twente melawan Bodo Glimt di play-off babak 16 besar Liga Eropa, 2 hari lalu Hilgers tampil penuh dan ini merupakan pertandingan ketiganya setelah pulih. Ia merasa lega bisa bermain selama itu, meskipun ia mengakui bahwa tantangannya cukup berat. Saya pikir ini akan sedikit lebih menantang bagi saya secara fisik, ungkap bek timnas Indonesia tersebut kepada Football International. Dari sebelumnya, hanya bermain 2 kali dengan pergantian pemain selama 20 menit, kini tiba-tiba harus bermain penuh 90 menit. Namun, semuanya berjalan lancar, saya tidak mengalami masalah sama sekali. Thomas Tuchel, pelatih anyar timnas Inggris, dihadapkan pada tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi Cole Palmer dan Jude Bellingham jika keduanya diturunkan bersamaan. Dengan banyaknya bintang muda seperti Cole Palmer, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Jack Grealish, Phil Foden, Noni Madueke, dan kapten tim Harry Kane, Tuchel harus cermat dalam menentukan siapa yang pantas mengisi posisi starter. Gus Poyet, mantan gelandang Chelsea, meyakini bahwa Tuchel akan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan semua nama besar ini, terutama di posisi nomor 10. Saya yakin Thomas Tuchel sudah memiliki visi jelas di benaknya tentang di mana ia ingin menempatkan Palmer, ungkap Poyet dalam wawancara dengan Ensiklopedia Dramatica. Dalam duel antara Brighton dan Chelsea, Cole Palmer terlihat sangat kecewa melihat timnya tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Chelsea bahkan tidak berhasil mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran selama pertandingan. Gelandang serang berusia 22 tahun ini sebelumnya juga mengalami kekalahan dari tim yang sama di Piala FA, sehingga menjadikan 2 kekalahan dalam 6 hari terakhir bagi Chelsea. Jamie Carragher menyatakan keraguannya tentang masa depan Palmer di Stamford Bridge jika Chelsea tidak mampu menembus 4 besar dan kembali terdepak dari Liga Champions musim depan. Menurutnya, kondisi ini bisa membuat Palmer mempertimbangkan pilihan lain di luar Chelsea. Pemain anyar AC Milan, Kyle Walker, mengungkapkan bahwa ia merasa perlu meninggalkan Manchester City. Walker ingin merasakan kembali cinta sejatinya terhadap sepak bola setelah sekian lama mengenakan jersey Manchester City. AC Milan menjadi klub luar negeri pertama dalam perjalanan karir Kyle Walker. Ia mengakui bahwa kepindahannya ke Milan memberikan semangat baru untuk melanjutkan langkahnya di dunia sepak bola. 2 minggu pertamaku di Milan benar-benar luar biasa. Para penggemarnya sangat mengagumkan makanannya, enak sekali. Cuacanya mungkin perlu sedikit perbaikan. Meski cuaca belum sepenuhnya cerah, aku akan sabar menunggu hingga Maret. Aku benar-benar menikmati setiap momen di sini, tuturnya kepada GQ yang dirangkum oleh Football Italia.
Aston Villa dan Newcastle United dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Chelsea Nicolas Jackson pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Pemain asal Senegal ini telah berhasil mencetak 26 gol dalam 68 penampilan sejak bergabung dari Villarreal pada tahun 2023 dengan biaya transfer 32 juta pound sterling. Menurut kabar dari The Sun, Aston Villa dan Newcastle telah mengawasi perkembangan Jackson sebagai salah satu opsi menarik di musim panas mendatang. Walaupun Maresca masih menganggap Jackson sebagai aset berharga, Chelsea diperkirakan akan mendatangkan penyerang baru di musim panas. Kehadiran pemain baru tersebut bisa mengancam kesempatan bagi Jackson yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di dalam tim. Chelsea diminta untuk mempertimbangkan opsi membatalkan kesepakatan transfer permanen Jadon Sancho dengan Manchester United. Mantan bek timnas Inggris Paul Parker bahkan menyarankan The Blues untuk segera mencari solusi dari perjanjian tersebut. Sayangnya, penampilan Jadon Sancho belum memenuhi ekspektasi. Hingga kini, ia baru berhasil mencetak 2 gol, yang membuatnya banyak pihak meragukan keinginan untuk mempertahankan winger tersebut. Parker berpendapat bahwa Chelsea pasti merasa menyesal akan kesepakatan ini dan akan berusaha mencari cara untuk membatalkannya. Chelsea pasti telah menyesal telah menyetujui kesepakatan ini. Mereka mungkin sedang berusaha keras pada United untuk menemukan jalan keluar, ungkap Parker kepada My Betting Sites. Arsenal sukses meraih kemenangan di pekan ke-24 Premier League musim 2024-2025 dalam duel melawan Leicester City. The Gunners berhasil mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Semua gol yang membawa Arsenal meraih 3 poin dicetak oleh Mikel Merino di penghujung babak kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal makin mantap berada di posisi kedua dengan total 53 poin. Di sisi lain, Leicester City harus puas terjebak di peringkat 18 dengan hanya mengumpulkan 17 poin. Osasuna dan Real Madrid harus puas berbagi angka setelah bertarung imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-24 La Liga 2024-2025 yang berlangsung di El Sadar pada malam Sabtu 15 Februari 2025. Real Madrid membuka keunggulan lebih dulu berkat gol dari Kylian Mbappe, namun mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Jude Bellingham diusir wasit Munuera Montero menjelang akhir babak pertama. Di babak kedua, Ante Budimir berhasil mengeksekusi penalti dengan baik, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Osasuna sementara melesat ke posisi 7 klasemen dengan 32 poin, sedangkan Real Madrid tetap kokoh di puncak dengan 51 poin. Sementara itu, AC Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Hellas Verona dalam laga Giornata ke-25 Serie A 2024-2025 yang berlangsung di San Siro pada dini hari Minggu. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Milan akhirnya memastikan kemenangan di babak kedua melalui gol dari Santiago Gimenez. Hasil ini membuat Milan naik ke posisi 7 klasemen dengan 40 poin, sementara Verona terjebak di peringkat 15 dengan 23 poin. Di Liga Inggris, Manchester City tampil mengesankan dengan mengalahkan Newcastle United dengan skor 4-0. Omar Marmoush menjadi bintang lapangan dengan mencetak 3 gol. Pertandingan berlangsung di Etihad Stadium pada malam Sabtu 15 Februari 2025, di mana City mendominasi sejak awal. Mereka berhasil mencetak 3 gol di babak pertama, semuanya berkat Omar Marmoush pada menit ke-19, 24, dan 33. Di babak kedua, Manchester City tetap mengendalikan permainan meskipun menurunkan tempo dan menambah 1 gol melalui James McAtee di menit ke-84. Kemenangan ini menjaga Manchester City posisi 4 klasemen Liga Inggris dengan 44 poin dari 25 pertandingan, sementara Newcastle berada di urutan 7 dengan 41 poin.